Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 51. Harus bertanggung jawab. Sebenarnya ia tidak menangis, namun dia berusaha mengeluarkan air matanya agar ayahnya luluh dengan permintaannya. So sweet, kenapa kamu tidak seperti dia, Mas? Tanya Bu Ratih menggoda suaminya. Malu sama umur, sahut Pak Jeffrey. Ya maksudnya dulu, waktu kita masih muda, Mas. Kamu dulu cuek, dingin, angkuh, tidak pernah seromantis itu, gerutu Bu Ratih. Kalau Mama berharap aku romantis seperti Ken, itu artinya Mama juga berharap dihamili dan ditelantarkan. Mama mau? Tanya Pak Jeffrey sambil tersenyum miring. Ya jangan, Mas, bisa digantung aku sama orang tuaku, saut Bu Ratih. Makanya. Pak, jadi bagaimana maksud Papa? Tadi bilang tidak setuju dengan keputusanku. Itu maksudnya apa? Tanya Ken memotong pembicaraan ayahnya. Pak Jeffrey mengusap wajahnya dan kemudian menatap Ken lekat-lekat. Papa tidak setuju dengan pemikiran kamu. Seharusnya Senja menerimamu atau tidak, kamu harus tetap mengatakannya pada orang tuamu. Dan itu sejak awal, bukan selambat ini. Mungkin dia tidak menuntut kamu untuk bertanggung jawab, tapi sebagai lelaki yang jantan, kamu harus berani menanggung akibat dari kesalahan yang telah kamu buat, kata Pak Jeffrey. Ken, tidak peduli dia akan menerima kamu atau tidak, tapi yang jelas dia mengandung anak kamu. Entah nanti dia mau menikah denganmu atau tidak, tapi kamu harus bertanggung jawab, bantu kebutuhan dia. Karena kulihat Senja juga bukan orang yang bergelimang harta. Dia sudah merawat darah daging kamu, dan kamu mengabaikan dia. Kamu tidak peduli betapa sulitnya dia mencukupi kebutuhan hidupnya. Di mana hati kamu, Ken? Sambung Pak Jeffrey. Sebenarnya aku mau bertanggung jawab, Pak, tapi dia yang menolak. Kapanpun aku siap menikahi dia, tapi dia tidak mau. Dia masih mencintai suaminya. Saat ini aku sedang berusaha untuk meluluhkan hatinya, ucap Ken. Kamu ingin menikahinya. Wajar kalau dia menolak, suaminya belum lama meninggal. Mana mungkin dia memikirkan pernikahan. Yang Papa maksud bertanggung jawab membantu kebutuhannya, bukan langsung menikahinya. Dan ujung-ujungnya menyuruh dia untuk hamil lagi, kata Pak Jeffrey. Dia menolak, Pak. Dia... Kalau kamu mau bicara sama Papa sejak awal, dia tidak akan menolak. Karena apa? Karena Papa tidak bodoh seperti kamu, sahut Pak Jeffrey. Tapi Pak, apalagi? Pikirkan dulu tentang tanggung jawab ya. Masalah menikahinya atau tidak, itu nanti. Jangan memaksanya sekarang, Ken. Dia baru saja kehilangan. Kamu jangan egois. Tunggu sampai dia bisa membuka hatinya, baru kamu pikirkan pernikahan. Jangan memaksanya di saat dia masih dalam kesedihan. Kamu paham? Kata Pak Jeffrey. Paham, Pak, jawab Ken dengan pelan. Bagus, lain kali kalau ada apa-apa bicara sama orang tua. Jangan sampai mengulangi hal seperti ini, bentak Pak Jeffrey. Iya, Pak, jawab Ken sambil menghela nafas lega. Nanti biar Papa dan Mama yang kesana, biar kami yang berbicara dengan Senja, sambung Pak Jeffrey. Iya, Pak, jawab Ken sambil mengangguk. Seorang wanita cantik menghentikan mobilnya di garasi rumahnya. Senyuman manis tak henti, hentinya terukir di bibir merahnya. Dia adalah Sela, dia baru saja tiba di rumahnya. Sela menyibakkan rambut panjangnya, dan kemudian ia menapakkan kakinya di paving, di halaman rumahnya. Sela melangkah menuju pintu utama. Dengan senyuman yang masih mengembang, ia membuka pintu, dan berjalan memasuki rumahnya.
Sela mengernyit heran, kala matanya menatap sosok sang ibu yang sedang menangis. Di sampingnya tampak sang ayah sedang duduk menunduk, sambil memegangi kepalanya. Ada apa ini? Apa yang terjadi dengan mereka? Sela mempercepat langkahnya, dan bergegas menghampiri kedua orang tuanya. Papa, Mama, ada apa ini? Tanya Sela sambil duduk di sebelah ibunya. Kita hancur Sela, kita hancur, jawab Bu Dina di sela isakannya. Hancur kenapa Ma? Papa ini sebenarnya ada apa? Tanya Sela sambil menatap kedua orang tuanya secara bergantian. Bisnis yang Papa rintis sekarang hancur, keluarga kita diambang kebangkrutan Sela, kata Pak Reno. Apa? Teriak Sela. Dia tersentak kaget saat mendengar penjelasan dari ayahnya. Kenapa? Kenapa bisa seperti ini, Pak? Bukankah kemarin masih baik? Baik saja, kenapa sekarang tiba-tiba bangkrut? Pak, tolong jelaskan. Jelaskan kenapa semua ini bisa terjadi, Pak? Rengek Sela dengan mata yang berkaca-kaca, seraya tangannya mengguncang lengan sang ayah. Pikiran Sela mulai kacau, bagaimana jika keluarganya benar-benar bangkrut? Ia tidak mungkin bisa menjalani hidup yang kekurangan harta. Sebenarnya ini sudah sejak lama Sela, hanya saja Papa masih menyembunyikannya. Papa tidak ingin membebani kalian berdua, tapi keadaan tidak semakin membaik, malah semakin memburuk, kata Pak Reno. Sejak kapan, Pak? Bagaimana awal mulanya? Kenapa bisa seperti ini, Pak? Tanya Sela dengan buliran air mata yang mulai berderayan membasahi kedua pipinya. Sekitar 2 bulan yang lalu, kau ingat waktu Papa bekerja sama membangun proyek di pinggiran kota? Rekan Papa berkhianat, dia membawa kabur semua uang yang telah diserahkan oleh perusahaan. Dan dia juga meninggalkan hutang, semua material belum dibayar sedikit pun. Papa yang bertanggung jawab atas proyek itu, jadi mau tidak mau Papa harus menyelesaikannya. Ucap Pak Reno menjelaskan dengan panjang lebar. Lalu kemana rekan Papa? Kenapa Papa tidak mencarinya? Papa sudah mengerahkan segala cara untuk mencarinya, tapi hasilnya nihil Sela. Dan sekarang kantor kita sudah disita bank, karena Papa tidak bisa membayar angsurannya. Uang Papa habis untuk proyek itu Sela, jawab Pak Reno sambil mengacak rambutnya yang sudah berantakan. Terus sekarang kita harus bagaimana, Pak? Tidak adakah yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan bisnis Papa? Aku tidak mau hidup miskin, Pak, teriak Sela. Sebenarnya ada satu cara, ada seseorang yang menawarkan bantuan kepada Papa. Dia pengusaha yang sangat besar. Dia bersedia memberikan investasi berapapun yang kita butuhkan, tapi ada syaratnya.
Ucap Pak Reno dengan pelan. Apa syaratnya, Pak? Tanya Sela. Jangan Mas, Sela anak kita. Jangan mengorbankan masa depan dia hanya demi harta. Kita pasti punya cara lain Mas, teriak Bu Dina sambil menatap suaminya. Apa maksud Mama? Tanya Sela. Sebenarnya begini Sela, sahut Pak Reno. Sela mengalihkan pandangannya, kini ia menatap wajah ayahnya yang tampak lesu. Tak lama kemudian, Pak Reno menjelaskan syarat yang harus mereka penuhi. Sela tertegun untuk beberapa saat lamanya, ia berada dalam dilema. Hari demi hari, minggu demi minggu, waktu terus bergulir dengan begitu cepatnya. Kini genap sudah 9 bulan 10 hari ia mengandung. Di tengah malam yang kelam, di saat hujan deras sedang mengguyur kota Surabaya, Senja mengerang kesakitan di dalam mobil yang membawanya ke rumah sakit. Ia berbaring di bangku belakang, dengan kepala yang berada di atas pangkuan Nina. Senja memegangi perutnya sambil terus merintih. Beberapa jam yang lalu, Senja merasakan sakit di punggung dan perut bagian bawahnya. Ia berteriak memanggil Nina dan Alvin. Ia meminta tolong karena rasa sakit itu semakin menjadi. Alvin panik. Dia hendak membawa Senja ke rumah sakit. Namun tak mungkin ia membawanya dengan menggunakan motor. Lalu Alvin menelpon Ken dan meminta bantuan padanya. Sekitar 2 bulan yang lalu, Pak Jeffrey dan Bu Ratih bertamu ke rumah Alvin. Mereka meminta maaf atas tindakan Ken yang sangat merugikan Senja. Lalu mereka juga berjanji akan bertanggung jawab atas kebutuhan Senja dan anaknya. Untuk itulah Alvin menelpon Ken dan meminta tolong padanya saat Senja merintih di tengah malam. Dan kini Ken sedang membawa Senja menuju ke rumah sakit. Sakit Nin, rintih Senja sambil mencengkeram tangan Alvin. Sabar ya Jack, tahan sebentar. Tidak lama lagi kita sampai di rumah sakit, ucap Nina seraya mengusap kening Senja yang berkeringat. Kamu pasti bisa Jack, berdoalah, minta pertolongan kepada Allah, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran, kata Alvin yang saat itu sedang duduk berjongkok di depan Senja. Alvin terus menggenggam tangan Senja, sesekali ia mengusap lengannya, memberikan kekuatan dan dukungan kepada adiknya. Kamu harus baik, baik saja ayah, aku akan segera membawamu ke rumah sakit, ucap Ken dalam hatinya, seraya kakinya menginjak pedal gas dan menambah laju kecepatannya.
Rintihan senja yang berbaur dengan suara hujan, membuat hati Ken teriris perih. Seperti itukah sakitnya melahirkan? Bodoh sekali dirinya memberikan beban seberat itu, di saat senja belum sah menjadi istrinya. Sakitkah? Senja kembali merintih, keringatnya mengucur membasahi baju tidur yang sedang dipakainya. Sabar ya Ja, ada kakak di sini. Kakak tidak akan meninggalkan kamu, kata Alvin dengan pelupuk mata yang mulai memanas. Sesungguhnya ia sangat tidak tega melihat adiknya yang sedang kesakitan. Andai saja bisa, ia sangat ingin menggantikan adiknya. Biarlah ia yang merasakan sakit, asalkan adiknya bisa tersenyum bahagia. Sebentar lagi kita sampai ayah, tinggal 2 belokan lagi, tahan ya ayah. Ucap Ken sambil tetap fokus pada jalanan yang ada di depannya. Sakit, sakit kak, sangat sakit kak, rintih senja sambil terus menangis. Sabar Ja, kamu harus kuat demi anak kamu, ucap Nina sambil menghapus air mata senja yang terus mengalir dari sudut matanya. Beberapa menit kemudian, Ken menghentikan mobilnya di halaman rumah sakit. Ia bergegas turun dari mobil, dan membantu Alvin yang sedang mengangkat tubuh senja. Suster, tolong suster, teriak Ken memanggil perawat yang sedang berjaga. Tak berapa lama kemudian, 2 perawat datang sambil mendorong brangkar. Alvin membaringkan tubuh senja di sana, dan kemudian perawat mendorongnya menuju ke ruang persalinan. Bapak dan Ibu tolong tunggu di sini ya, pasien biar bersama dengan kami, ucap salah satu perawat kala mereka sudah tiba di ambang pintu. Baik suster, jawab mereka bersamaan. Ken mengusap wajahnya dengan kasar saat tubuh senja sudah dibawa masuk ke dalam ruangan. Sesungguhnya dia sangat ingin menemani senja di dalam sana. Namun tentu saja itu tidak boleh, apalagi dia bukan suaminya. Ken mondar mandir di depan ruangan, ia sangat panik. Ia takut jika terjadi apa dengan senja atau anaknya. Ya Allah, selamatkanlah mereka ya Allah, ucap Ken dalam hatinya. Tak lama kemudian, ponsel Ken berbunyi nyaring. Ternyata ibunya yang menelpon. Tadi kedua orang tuanya tidak ada di rumah. Mereka sedang menginap di puncak untuk mengurus proyek yang ada di sana. Halo Ma, sapa Ken. Halo, bagaimana Senja? Sudah dibawa ke rumah sakit? Tanya Bu Ratih. Sudah Ma, baru saja kami tiba. Tapi dia masih di dalam, sedangkan kami disuruh menunggu di luar. Mama di mana? Syukurlah kalau begitu, jangan hanya menunggu Ken, tapi juga berdoa. Semoga persalinannya berjalan dengan lancar. Mama sudah ada di jalan, mungkin 3 jam lagi Mama tiba di sana, jawab Bu Ratih. Iya Ma, Papa juga ikut pulang kan? Iya jelas Ken,
Cucunya mau keluar masa masih mementingkan pekerjaan, ucap Bu Ratih. Ya sudah kalau begitu hati mah, ucap Ken. Iya, jangan lupa berdoa, kata Bu Ratih. Iya ma, jawab Ken. Bersambung.